Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Sapriandi dari kelas B4 2017. Saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksinya. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam pencernaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja, karyawan yang memenuhi syarat, agar konsisten dengan strateginya, wawasan, dan nilai perusahaan. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan supaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Dan untuk seleksinya adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seorang calon untuk bekerja tertentu berdasarkan suatu dengan dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatannya dan pekerjaannya. Dan kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat, dan memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasinya. Lalu memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut. Dan untuk kualitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, standar kualifikasi tenaga kerja yang calon tenaga kerja, keahlian, pengalaman, umur, jenis, kelamin, pendidikan, keadaan fisik, bakat, temperamen, dan karakter. Serangkaian alat-alat seleksi, faktor-faktor yang dipengaruhi seleksi, orientasi, diklat pengembangan, perencanaan, karir, penilaian, prestasi kerja, kompensasi, perjanjian kerja, pengawasan personalia. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.